bagaimana demokrasi khususnya di Kabupaten Sopeng pasca pelaksanaan pemilu dan pemilihan tahun 2024. Secara garis besarnya Ya. itu dikatakan berhasil. Oke. Kenapa? Karena partisipasi masyarakat yang hampir mencapai 80% masuk di peringkat ketiga. Setelah Sulawesi Selatan, setelah Endrekang. Jadi begini, silakan, Pak. yang berpartisipasi itu kan bukan hanya penyelenggara itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih, selamat datang, selamat berjumpa di podcast episode perdana KPU Kabupaten Sopeng. Podcast ini adalah salah satu sarana informasi dan edukasi untuk masyarakat, khususnya tentang demokrasi dan kepemiluan. Bersama saya, Darmawati Alimudin, host podcast di episode perdana kali ini. Kami berharap teman pemilih dimanapun berada dalam kondisi sehat dan tetap semangat. Jangan lupa untuk klik share dan subscribe kanal YouTube KPU Kabupaten Sopeng untuk mendapatkan info terbaru tentang demokrasi dan kepemiluan khususnya di Kabupaten Sopeng. Pada episode spesial hari ini, narasumber yang kita hadirkan juga sangat istimewa. Siapakah beliau? Mari kita sambut Ketua KPU Kabupaten Sopeng, Bapak Rizal Eskom. Selamat siang, Pak. Siang. Selamat siang. Apa kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat. Agak grogi ya, Pak ya? Iya. Kalau sebelumnya di hari-hari biasa mungkin kita biasa bertemu, tapi hari ini mungkin kita bertemu kembali, Pak. Kita berbincang, tapi kali ini ada sorot kamera, Pak. Iya, siap. Siap. Oke. Pak, sebagai episode perdana hari ini, tema yang kita angkat untuk podcast kita itu juga tema yang cukup ringan. Temanya adalah bagaimana demokrasi khususnya di Kabupaten Sopeng pasca pelaksanaan pemilu dan pemilihan tahun 2024. Nah, saya buka contekan dulu ya, Pak ya. Bapak, seluruh tahapan pemilu kan telah selesai dilaksanakan pada tahun 2024. Nah, dari sudut pandang KPU Kabupaten Sopeng, bagaimana Bapak melihat kualitas demokrasi yang telah ditunjukkan oleh masyarakat kita di Kabupaten Sopeng pada pemilu terakhir yang sudah terlaksana? Iya. Secara garis besarnya, itu dikatakan berhasil. Kenapa? Karena partisipasi masyarakat yang hampir mencapai 80%, di mana kita ditarget itu sekitar 78% dari total daftar pemilih tetapnya. Baik. Berarti ada peningkatan persentase partisipasi pemilih dari target KPU RI dari 78% dan Kabupaten Sopeng berhasil berada di posisi 80% ya, Pak. Kalau peringkat sih kemarin itu diumumkan oleh KPU Provinsi itu Sopeng masuk di peringkat ketiga. Setelah Sulawesi Selatan, setelah Endrekang peringkat pertama, kemudian Parepare, kemudian Sopeng yang masuk peringkat ketiga. Itu bagi kami itu salah satu bentuk keberhasilan teman-teman penyelenggara dalam melaksanakan prosesi pemilihan umum, termasuk pemilihan serentak kemarin. Saya kira kalau keberhasilannya salah satu itu prosesnya itu melibatkan beberapa masyarakat. Berarti boleh disimpulkan bahwa partisipasi pemilih pada saat pemilu dan pemilihan terakhir 2024 itu karena ada andil yang besar dari penyelenggara ad hoc di Kabupaten Sopeng tentu saja, Pak. Nah, selanjutnya tunggu dulu. Ini begini. Yang berpartisipasi itu kan bukan hanya penyelenggara itu sendiri. Kita paham bahwa ada KPU, kemudian ada teman-teman penyelenggara tingkat kecamatan itu namanya PPK, kemudian ada tingkat kelurahan desa itu namanya PPS, kemudian ada juga di tingkat TPS. Kita teman-teman tahu itu KPPS. Nah, meningkatnya partisipasi pemilih ini tidak terbatas hanya penyelenggara, tapi ikut sertanya masyarakat dalam
menggunakan hak-hak politiknya. Itu juga karena kolaborasi antara pemerintah daerah dengan penyelenggara itu sendiri dalam mensosialisasikan hak-hak konstitusi masyarakat. Kemudian apa dampak positifnya ketika menggunakan hak suaranya pada saat pemungutan suara itu. Tentunya secara umum dampak positifnya itu akan berpengaruh sampai satu periode ke depannya itu ya biasanya kita kenal itu dengan 5 tahun. Oke, berarti masyarakat yang menggunakan hak pilihnya pada saat 5 tahun di masa jabatan pasangan calon atau pimpinan yang mereka pilih sendiri itu berpengaruh untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Jelas, ya? Pengaruh sekali. Baik, oke Pak. Terus ini kan Pak, pasca 2024, pemilihan 2024, saya secara pribadi beberapa kali pulang kampung misalnya atau ketemu kerabat, teman dan sebagainya, kadang-kadang ditanya, KPU kerja apa setelah pemilu? KPU kan tidak punya pekerjaan kalau tidak ada tahapan yang jalan. Nah, mungkin boleh diceritakan sedikit Pak, KPU itu sebenarnya punya tugas apa selain menyelenggarakan pemilu dan pemilihan? Iya, umumnya sih publik itu melihat KPU itu sudah selesai pekerjaannya setelah dilantiknya presiden pada saat pemilu termasuk DPR RI. Kemudian dilantiknya kepala daerah, baik itu gubernur, wali kota dengan bupati itu sendiri, itu dianggap sudah tidak ada kerjaan. Kami justru memahami bahwa tahapan itu adalah kegiatan teknis, di mana di momen saat inilah setelah tahapan itu, momen saat itu menjadi kerja-kerja yang sangat urgen atau kalau bisa dibilang hakikat kerjanya KPU itu ya di momen saat ini, di mana salah satu programnya itu penguatan kelembagaan, maksudnya itu sumber daya manusianya, kemudian penguatan organisasi, kemudian mempersiapkan sarana dan prasarana untuk pemilu berikutnya, kemudian melakukan edukasi politik ke masyarakat. Jadi targetnya itu bukan lagi sebagaimana jalan tahapan teman-teman melakukan sosialisasi itu mengajak masyarakat untuk menggunakan hak politiknya atau datang di TPS menggunakan hak suaranya, tapi lebih pada memberikan pemahaman ke masyarakat kenapa masyarakat harus datang ke TPS. Begitu. Jadi betul-betul masyarakat memahami hak-hak politiknya, kemudian memahami kenapa dia gunakan hak suaranya, kemudian memilih calon yang betul-betul mewakili aspirasinya, sehingga itu terbentuk yang namanya pemilih cerdas. Nah, targetnya kan itu salah satunya. Jadi kalau kegiatan-kegiatan itu banyak, itu salah satunya. Kemudian belum lagi seperti peserta pemilu yang kemarin itu kan dilakukan pemutahiran data. Peserta pemilu itu kan parpol, partai politik. Nah, kemarin itu ada 24 peserta pemilu, 18 partai nasional, 6 partai lokal Aceh. Nah, itu dilakukan pemutahiran. Karena kenapa? Ya mereka periodisasi juga. Nah, kita butuhkan informasi mengenai parpol, dan itu juga sudah diberikan fasilitas oleh KPU RI melalui aplikasi sistem informasi partai politik yang biasa disingkat SIPOL. Nah, itu berkelanjutan, tiap semester itu dilakukan pemutahiran data. Nah, itu di sisi peserta pemilu. Bagaimana dengan pemilih? Ada juga. Ada juga, Pak. Pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Nah, biasa kita sebut dengan PDPB. Nah, itu diplenokan juga. Diplenokan juga. Kenapa? Yang namanya data ini kan dinamis. Kemarin terakhir di pemilihan serentak itu kan ada 181.181 DPT. Nah, apakah sama dengan sekarang DPT? Tidak. Dinamis, bisa jadi ada misalnya dari TNI Polri yang pensiun, otomatis kan dimasukkan, karena kemarin itu syarat menjadi pemilih atau DPT kan ada beberapa, salah satunya minimal 17 tahun atau pernah atau sudah menikah atau bukan anggota TNI Polri, kemudian terakhir itu tidak dicabut hak politiknya. Nah,
Misalnya anggota Polri ya, TNI atau Polri yang pensiun, otomatis kan kembali, hak politiknya kembali. Selanjutnya misalnya orang yang terbebas dari sanksi, misalnya dicabut hak politiknya kembali. Termasuk adik-adik kita yang di SMA, yang di saat ini sudah mencapai 17 tahun kan sudah bersyarat juga. Nah itu dilakukan pemutahiran data. Terakhir itu kan sudah 184.000 sekian itu, 184.388 itu DPT. Belum lagi yang potensi, makanya pemutahiran data pemilih itu per tahunnya itu kalau di tingkat kabupaten itu 3 kali kami plenokan. Itu pleno terbuka, mengundang instansi terkait, terutama misalnya yang berhubungan dengan pendataan. Salah satunya di pemerintah daerah itu namanya Dukcapil. Kemudian BPJS termasuk, kemudian BPS termasuk juga. Sekira itu ya secara umum. Kalau teman-teman teknis penyelenggaraan lebih pada pengkajian atau evaluasi hasil pemilu kemarin agar kedepannya lebih baik lagi. Kemudian di teman-teman logistik sendiri itu ya tetap melakukan evaluasi. Kalaupun kita bisa dibilang kualitas atau kelancaran distribusi logistik kemarin, termasuk logistik itu yang arsip itu logistik juga, yang ada beberapa dimusnahkan, ada yang harus dijaga sampai saat ini. Begitu, tidak boleh bilang dilelang seperti tidak begitu. Kalau kotak suara, surat suara kan selesai ini urusan, tapi data-data pribadinya misalnya para calon yang terpilih itu kan tetap dijaga. Nah itu tugasnya logistik itu. Itu punya masa retensi sendiri. Saya kira itu justru saya lihat kerja-kerja teman-teman penyelenggara saat ini lebih sibuk. Lebih sibuk. Betul. Kalau tahapan itu sudah jelas apa yang dibikin, jadwalnya jelas, begitu. Nah di saat ini di mana kita diberikan instruksi untuk tetap menjalankan kegiatan-kegiatan itu, tapi diberikan semacam ruang untuk kapan dilakukan, artinya proporsional sesuai kondisi. Sekira itu secara umum aktivitasnya KPU ini sibuk. Mudah-mudahan masyarakat betul-betul mendengar. Jadi yang kadang-kadang bertanya KPU kerja apa pasca tahapan, KPU punya banyak pekerjaan rumah sebenarnya, malah mungkin jauh lebih sibuk dibanding pada saat tahapan berjalan. Nah salah satunya ini kan, satunya ini kan podcast ini. Oh begitu. Jalan, sosialisasi ini. Iya siap. Iya Pak. Tadi saya menggarisbawahi Pak, dari hal-hal atau pekerjaan apa yang dikerjakan oleh KPU pada saat non tahapan. Ada pemutahiran data partai politik, kemudian ada pemutahiran data pemilih secara berkelanjutan, kemudian ada pemeliharaan arsip tentu saja. Nah ada yang saya cukup garis bawahi, ada edukasi politik. Betul. Edukasi politik ini mungkin menyangkut apakah Pak, boleh dijelaskan sedikit bentuk edukasi politik yang menjadi tanggung jawab KPU kepada masyarakat? Iya, edukasi politik begini, kemarin sempat salah satu program pimpinan kita di KPU Provinsi itu melalui KPU Mengajar, itu menjadi momentum untuk teman-teman KPU Kabupaten Kota seluruh se-Sulawesi Selatan ya, karena saya tidak semua provinsi melakukan itu. Nah, melalui momentum itu teman-teman menyampaikan pentingnya menggunakan hak-hak politik. Jadi di situ meskipun waktunya singkat kami dikasih waktu itu hanya beberapa hari itu, yang kemudian dipres lagi karena kemarin mendekati bulan puasa. Nah, sementara edukasi politik di momen saat ini tidak lain adalah proses ideologisasi ke masyarakat untuk lebih memahami atau pentingnya mengetahui itu demokrasi, di mana negara kita memahami demokrasi Pancasila. Makanya biasanya itu teman-teman bilang ini sama dengan pendidikan moral Pancasila atau PPKN kalau di sekolah. Ya memang betul, karena dasar dari demokrasi ini sendiri kan ya itu amanah dari pembukaan itu sendiri. Kemudian diturunkan menjadi Undang-Undang Dasar 45, kemudian Pancasila. Nah, di Pancasila itu kan ada sila keempat itu. Nah itu yang harus dipahami adik-adik sekarang. Nah melalui momentum itu teman-teman melakukan edukasi politik. Nah targetnya diupayakan itu bahwa
di saat menggunakan hak politiknya nanti itu bukan lagi sekedar datang, bukan karena diajak oleh penyelenggara, tapi lebih pada panggilan hati nurani untuk ikut serta dalam membangun. Ya kalau mau bicara umum sih ya Indonesia negara kita, tapi lebih pada membangun kampung kita, kabupaten kita. Ya kalau kita ini ya di Sopeng ceritanya. Dalam skop kecil ya Pak? Ya, skop kecil. Ya bolehlah berpikiran unicorn global, tapi ya tetap bertindak lokal kita. Iya, siap. Kira itu sih melalui itu edukasi politik itu. Iya. Termasuk sebenarnya biasa melalui momen-momen ini biasa tidak formal ya, kalau teman-teman misalnya kumpul-kumpul atau ketemu dengan adik-adik dari organisasi kemudaan atau organisasi kemahasiswaan, edukasi politik itu berjalan terus. Saya meyakini dan percaya semua teman-teman pimpinan itu melakukan itu. Gitu, jadi sebagaimana fakta integritas kami 24 jam hari kalender ya, tidak ada libur. Jadi setiap saat itu bicara politik, bahkan tidur sekalipun itu masih juga bicara politik. Yang sampai mengigau berbahasa politik Pak. Ya mohon saya biasa itu saya menegur, meskipun sudah tidur masih juga bicara rapat. Ya itu secara tidak langsung bahwa pekerjaan kita, keseriusan kita atau ketulusan kita dalam menjalankan pekerjaan kita itu sehingga mengkonstruk pikiran kita, keseharian kita, bahkan sampai di luar kesadaran kita. Tidur itu kan tidak sadar orang. Dan itu mengkonstruk dan tersebut itu. Nah, artinya itu yang dijalankan teman-teman KPU sekarang. Oke. Baik Pak, ini kan tadi disampaikan bahwa salah satu edukasi politik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sopeng itu adalah instruksi dari KPU Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini melakukan sosialisasi dalam bentuk KPU mengajar ke sekolah-sekolah. Berarti boleh disimpulkan bahwa untuk KPU mengajar ini segmentasi yang menjadi sasaran untuk sosialisasi ini adalah pemilih pemula, Pak ya? Iya, betul. Nah, mungkin sedikit mengerucut pertanyaannya, Pak. Generasi muda termasuk pemilih pemula ini adalah salah satu kelompok pemilih yang sangat besar. Nah, khusus di Kabupaten Sopeng Pak, bagaimana harusnya menurut Bapak idealnya peran generasi muda ini untuk memperkuat demokrasi di Kabupaten Sopeng, selain tentu saja dengan mendapatkan edukasi politik melalui sekolahnya misalkan. Selain KPU melakukan KPU mengajar, apakah ada bentuk sosialisasi berupa yang tujuannya untuk edukasi politik khusus untuk pemilih pemula ini? Kalau di momen saat ini sih biasanya teman-teman itu semacam diskusi kecil-kecil, mengundang adik-adik dari UKP untuk datang ke kantor, ya membicarakan tentang, ya kalau bisa dibilang politik ya politik, tapi lebih pada hak konstitusi lagi, hak dipilih dan memilih, seperti itu. Tidak sebagaimana di tahapan kemarin. Itu memang ada segmentasinya, jadi tidak terbatas hanya pemula, termasuk segmentasi misalnya komunitas disabilitas, kemudian ibu-ibu misalnya, atau termasuk ke tokoh masyarakat. Tuh, bahkan kalau di Sopeng ini ada namanya grup Pak Yoker itu lagi viral sekarang. Ya termasuk di momen-momen seperti itu ya kita melakukan sosialisasi. Jadi kegiatan sosialisasi itu tidak semuanya tidak serta-merta harus formal, Bu. Pertemuan seperti ini juga sosialisasi, kemudian teman-teman di luar misalnya nongkrong di warkop, warkop A, warkop B, warkop C, itu juga membicarakan tentang politik. Sekira itu sih yang dilakukan teman-teman untuk saat ini. Oke Pak, yang terkait tadi OKP Pak, organisasi kepemudaan di Kabupaten Sopeng. Memang saya mendengar karena saya termasuk staf sekretariat Pak. KPU saat ini, khususnya KPU Kabupaten Sopeng sedang
menjalin hubungan dengan bukan hanya dengan pemerintah, lembaga-lembaga di pemerintahan daerah ataupun lembaga pemerintah ya, baik instansi vertikal, tapi juga berusaha membangun hubungan atau komunikasi yang baik dengan OKP di Kabupaten Sopeng. Nah, salah satunya mungkin dengan PKS, perjanjian kerjasama, Pak. Iya. Jadi perjanjian kerjasama ini boleh dianggap sebagai salah satu bentuk upaya. Betul. Ya. Sosialisasi juga. Iya. KPO. Begini. Ya. Sosialisasi itu perbedaannya sosialisasi ya dalam bentuk program misalnya teman-teman dari KPU yang dijadikan narasumber itu sosialisasi. Nah, kalau misalnya pekerjaan kerjasama biasanya arahnya tidak tidak terbatas sebagai peserta yang disosialisasi, tapi harapannya atau targetnya menjadi partisipatori. Maksudnya begini, ketika teman-teman melakukan sosialisasi ke peserta dan selesai kegiatan itu, peserta itu melakukan juga sosialisasi ke peserta, ke teman-temannya atau keluarganya, atau sanak keluarganya. Nah, itu disebut partisipatori. Nah, itu sebenarnya target utamanya perjanjian kerjasama. Oke. Jadi dia sebagai agen sosialisasi KPU, Pak. Betul, seperti itu. Oke. Dan kami meyakini ketika itu yang terjadi, bisa jadi ke depannya partisipasi masyarakat itu lebih daripada itu. Iya. Memang sih tidak bisa sampai 100% karena kita ketahui bersama bahwa bisa jadi domisilinya di sini tapi kerjanya di luar provinsi atau di luar daerah, sehingga tidak bisa gunakan hak politiknya di daerah pemilihannya. Tapi paling tidak meminimalisir masyarakat yang tidak menggunakan hak melalui itu. Itu kita berpikir saja kalau 10 peserta atau 30 peserta di situ. Satu orang menyampaikan ke 3 peserta, ini konsep MLM ini. Satu orang menyampaikan ke 3 peserta, maka bisa dibilang 30 kali 3 itu 90. Nah, kalau yang disampaikan juga begitu 3 lagi. Ini betul-betul MLM ini. Sistem kaki-kaki. Iya, begitu. Ya kan begini, mereka tidak akan menyampaikan sesuatu ketika tidak ada yang diketahui. Misalnya apa beri apa. Tapi kalau memahami sesuatu, mengetahui sesuatu, dan mungkin ada momen di mana pas dengan yang disampaikan oleh teman-teman penyelenggara sebagai narasumber, misalnya pada saat itu, mereka akan bercerita. Jadi salah satu sosialisasi yang efektif itu memberdayakan. Itu peserta-peserta yang pernah kita temani berdiskusi, begitu efektif sekali itu. Iklan berjalan itu. Dan sampai kapan itu iklannya? Sampai orang itu masih ada di situ. Begitu terus. Oke Pak. Jadi saya sudah dapat 2 kata kunci pekerjaan atau tugas dari KPU Kabupaten Sopeng di non-tahapan. Pertama, KPU tetap melakukan sosialisasi baik untuk peserta pemilu maupun untuk masyarakat tentu saja. Kemudian KPU berusaha membangun hubungan yang baik dengan baik pemerintah daerah maupun pemerintah atau vertikal dan tentu saja dengan organisasi kepemudaan yang ada di Kabupaten Sopeng dengan tujuan tadi Pak sebagai untuk bukan hanya melibatkan mereka saat ada sosialisasi, tetapi berupaya mengarahkan teman-teman di OKP menjadi dalam tanda kutip agen-agen sosialisasi KPU. Betul. Oke. Nah Pak, ini kita beranjak lagi ke topik yang lain tentang ini kan 2024 kita sudah melewati tahun pemilu. Iya. Biasanya setelah pemilu dan pemilihan itu ada riak-riak di masyarakat karena mungkin ada perbedaan calon yang dipilih atau ada pokoknya ada apalah pada saat proses tahapan pemilihan itu. Nah, saya dititipi satu pertanyaan yaitu bagaimana dan mengapa persatuan dan kerukunan masyarakat itu menjadi hal yang sangat penting untuk dijaga setelah melewati perbedaan pilihan politik dalam pemilu maupun pemilihan. Sebenarnya itu berhubungan dengan tujuan sosialisasi itu sendiri. Sampai kemudian harapannya mereka menggunakan hak politiknya karena kesadarannya
Jadi memilih pemimpin bukan karena iming-iming dan lain sebagainya, bukan karena kedekatan emosionalnya, bukan karena orang tuanya, bukan karena ada hubungan keluarga, tapi betul-betul karena mewakili aspirasinya. Saya meyakini ketika itu menjadi dasar mereka menggunakan hak politiknya, maka riak itu tidak akan terjadi, meskipun tetap akan ada. Makanya hal-hal yang dilakukan teman-teman itu memberikan penyadaran itu, memberikan mereka pemahaman tentang pentingnya demokrasi, pentingnya menjaga demokrasi, kemudian pentingnya melibatkan diri dalam mensukseskan menerapkan demokrasi itu di kabupaten kita lah, seperti itu. Ya sederhananya begini, mereka yang berkontestasi, masyarakat yang riak ceritanya itu. Nah, selesai kontestasi, mereka sudah selesai karena punya kedewasaan politik. Nah, kita percaya, yakin dan percaya bahwa calon-calon kita ini putar-putar terbaik ceritanya yang punya kedewasaan politik, menang kalah tidak ada masalah. Nah, pertanyaannya di masyarakat bagaimana? Kalau sudah terlanjur fanatik, kan banyak kasus begitu. Ya, kita tidak mesti satu persatu lah. Di internal keluarga saja bisa jadi 3 calon begitu. Betul. Nah, tapi kalau misalnya kesadarannya mereka menggunakan hak politiknya karena betul-betul mewakili aspirasi mereka, bukan karena kedekatan emosional dan yang lain-lainnya, itu yakin saja riak itu akan berkurang, baik itu di prosesi jalannya tahapan atau pencalonan, kampanye, bahkan selesai pemilihan sekalipun, sudah terpilih calon, sudah dilantik calon, mereka akan kembali gitu. Demokrasi itu mengajarkan kita bahwa perbedaan itu sesuatu yang lumrah, begitu. Dan yakin saja itu menjadi tantangan setiap penyelenggara, setiap periodenya. Bukan cuma kita ya, penyelenggara, tapi juga termasuk pemerintah. Untuk lebih apalagi melakukan sesuatu agar masyarakat ini bisa bersatu sebenarnya. Itu kan diingatkan terus itu setiap hari Senin di upacara itu, Persatuan Indonesia. Itu sila ketiga. Sila ketiga, Pak ya. Oke. Baik, mungkin cukup Pak pertanyaannya yang tadi sudah saya pertanyakan kepada narasumber kita. Mungkin saya boleh meminta Bapak untuk memberikan pernyataan penutup atau closing statement terhadap tentang topik kita, tema kita pada hari ini, tentang demokrasi pasca pemilu, menjaga semangat partisipasi dan persatuan. Begini, saya mau menitip pesan juga mengingatkan diri saya sendiri bahwa demokrasi yang berintegritas itu bukan hanya tanggung jawab penyelenggara. Memang betul secara mandatori diberikan tanggung jawab oleh penyelenggara, tapi lebih pada kalau kita merunut pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang setiap hari Senin di beberapa instansi dan sekolah-sekolah bahkan kampus itu membacakan itu, bahwa tanggung jawab untuk makmurnya negara kita ini itu tanggung jawab semua lapisan masyarakat. Secara teknis mungkin penyelenggara yang berkantor bekerja di situ 5 pimpinan, dari 33 itu sudah termasuk pimpinan, sementara yang mau penuhi hak-hak politiknya, mau dijaga hak-hak politiknya dan memastikan digunakannya hak-hak politiknya pada saat pemilu nanti, itu ada 184.388 orang. Jadi kalau kami hanya setiap hari pun kami kunjungi itu tidak cukup itu 1 tahun begitu. Nah, kami berharap itu seluruh lapisan masyarakat lah. Tentu banyak pastinya banyak kekurangan juga lah. Paling tidak melalui momen ini kita bisa saling share, bisa saling mengingatkan. Kemudian kami berharap berharap besar ketika ada masyarakat yang punya ide. Apalagi saat ini kan lagi persiapan pemetaan dapil. Ada ide tentang metode pemungutan suara atau pencalonan, silakan kita kolaborasi. Kami siap untuk
melayani, menemani teman-teman untuk berdiskusi terkait jalannya demokrasi yang lebih berintegritas. Kira itu. Terima kasih banyak. Iya, terima kasih Bapak Ketua KPU Kabupaten Sopeng. Saya harap ini bukan akhir dari perbincangan kita tentang pemilu, Pak. Mungkin selain dari ada sorot kamera, kita bisa lanjutkan di ruangan Bapak untuk berbincang kembali tentang pemilu dan pemilihan. Selalu itu, Bu. Oke, terima kasih, Pak. Baik teman pemilih, demikian perbincangan kita dengan narasumber. Kami berharap podcast ini bisa menambah wawasan bagi teman pemilih, khususnya teman pemilih yang berada di Kabupaten Sopeng. Sekali lagi kami ingatkan untuk jangan lupa klik like, share, dan subscribe kanal YouTube KPU Kabupaten Sopeng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. It's red.